Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 18 April 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Beredar surat wali kota Sukabumi yang menolak izin meminjamkan lapangan Merdeka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri oleh umat Muslim Muhammadiyah Kota Sukabumi. Dalam surat tersebut tertulis bahwa alasan penolakan adalah menunggu keputusan Kementerian Agama perihal penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Mereka berkata, setelah kota Pekalongan, sekarang kota Sukabumi. Setelah itu mana lagi? Ungkap Sekjen Muhammadiyah Abdul Mukti dalam keterangan tertulisnya kepada Republika yang dia unggah juga di media sosial pribadinya. Wajarkah pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk sholat id? Dan juga apakah pemerintah berhak mengatur wilayah ibadah mahdoh seperti sholat id? Dan juga apakah pemerintah diskriminatif dalam memperlakukan ormas Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fauzi. Alhamdulillah sehat, Bung Wahyudi. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Bung Wahyudi, pemerintah daerah Pemda yang tak memberikan izin sholat Idul Fitri ini di lapangan Merdeka ya, pada Jumat 21 April 2023. Ini beberapa Pemda yang tak memberikan izin pelaksanaan sholat Id itu adalah Kota Sukabumi, Kota Pekalongan, dan juga sebenarnya apakah kepala daerah melarang penggunaan fasilitas umum ini hanya karena alasan perbedaan? Itu adalah tindakan intoleran dan juga inkonstitusional, Bung Wahidi. Ya, yang paling jelas itu tindakan yang inkonstitusional. Nanti baru kita bilang eh, perlakuan seperti itu pasti intoleran, kan gitu posisinya. Jadi kalau kita lihat pejabat publik, baik itu kepala daerah maupun lebih tinggi lagi menteri maupun presiden, itu harusnya patuh dan menjalankan konstitusi secara lurus gitu. Nah, di pembukaan konstitusi kita kan jelas deh, negara itu punya kewajiban untuk melindungi segenap bangsa. Artinya semua warga negara Indonesia itu harus dilindungi baik hak-haknya maupun privasinya maupun keyakinannya maupun eh, cara dia menjalankan keyakinannya itu harus dilindungi. Tidak peduli dia dari golongan mana, kelompok mana atau aliran mana. Tapi ketika dia warga negara, maka dia punya apa hak untuk dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Ya, representasi negara siapa? Rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Dia harus menjalankan itu secara lurus. Dan dalam pembukaan itu kemudian dijawantahkan dalam konstitusi itu pasal 29 ayat 1 kan negara berdasarkan ketuhanan. Yang pasal 2-nya itu tiap-tiap warga negara itu kan berhak memeluk agama dan keyakinannya serta beribadat menurut agama dan keyakinannya itu. Artinya itu memang hak konstitusional, hak yang memang sudah melekat sebagai seorang warga negara. Nah, oleh karenanya, tindakan melarang orang yang akan melaksanakan ibadah dengan tidak memberikan izin penggunaan lapangan atau fasilitas umum, itu pasti tindakan inkonstitusional. Karena sebagai aparat pemerintah, baik itu kepala daerah maupun menteri agama atau presiden, itu harus minimal dia memfasilitasi, menjamin, menjaga keyakinan orang itu supaya bisa beribadah menurut keyakinan dia. Kalau keyakinan dia sholat idnya itu hari Jumat, ya memang negara harus memfasilitasi, menyediakan, menjaga, dan melindunginya. Nah, kalau ada kepala daerah yang malah melarang, itu pasti inkonstitusional atau bahkan mungkin dia tidak paham konstitusi yang harus dijalankan. Nah, tindakan membeda-bedakan, nunggu keputusan Menteri Agama atau hari yang lain, ini tindakan intoleran, tidak memberikan toleransi kepada penganut keyakinan maupun kelompok lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan itu pasti dikategorikan pelanggaran konstitusional. Oleh karenanya kalau menurut saya kepala daerah yang seperti ini mestinya ditegur
ditegur, dipanggil lah oleh menteri atau dipanggil oleh presiden. Minimal oleh gubernur dulu lah ditegur. Kenapa dia malah melaksanakan kebijakan yang inkonstitusional. Jadi bahkan melakukan diskriminasi atau tadi intoleran. Selama ini rejim ini kan teriak-teriak harus toleran, harus berbineka tunggal ika. Kenapa dalam konteks ini yang sudah menjadi hak konstitusional malah dia memberikan tindakan yang inkonstitusional? Saya pikir gitu, Bung Fauzi. Baik. Bung Wahyudi, bagaimana pendapat Bung Wahyudi terkait dengan adanya perbedaan pendapat terkait penetapan Idul Fitri ini hingga akhirnya terjadi penolakan pemanfaatan untuk penggunaan fasilitas publik, Bung Wahyudi? Ya, ini kan kalau perbedaan Idul Fitri dalam konteks umat Islam, itu kan sebenarnya dari dulu sering terjadi ya. Ini ada dua sebab. Yang pertama karena terlalu banyak pemimpin yang memiliki otoritas karena terikat dalam negara bangsa dan dia menganggap bahwa dia berhak memutuskan kapan memulai Lebaran, kapan memulai puasa sesuai dengan bangsanya, tidak lagi melihat hukum-hukum fikih yang berlaku, apakah itu memang wilayah itu harus mengikuti wilayah yang lain gitu. Sehingga ego kebangsaan itu mengakibatkan pemimpin-pemimpin dalam nation state itu akhirnya menetapkan sendiri-sendiri kapan negaranya melakukan itu. Dulu sebelum ada Mabins, Malaysia mengadakan keputusan sendiri dan berbeda dengan Indonesia pada masih satu waktu, satu garis bujur. Nah, itu yang lucu gitu. Jadi ini juga kendala kita bahwa karena bisa terjadinya perbedaan itu karena umat Islam disekat-sekat dalam batas-batas wilayah negara bangsa. Jadi bukan diikat oleh kesatuan akidah Islam dengan hukum Islamnya, tetapi dia ditunduk pada eh, kesatuan hukum negara bangsa yang tergantung selera para pemimpin masing-masing. Dia memutuskan kapan atau dia mengambil pendapat yang mana. Dan sebenarnya kalau negara sekuler mestinya dia memberi ruang yang cukup, tidak mengatur-ngatur urusan agama itu. Apalagi sampai kepada hal teknis, kapan mulai Lebaran, kapan mulai sholat Id. Itu saya pikir negara sekuler yang tanggung. Artinya dia negaranya tidak sekuler-sekuler amat gitu. Tapi memang Indonesia ini berbeda ya. Indonesia ini kan dia mengaku negara agama bukan. Jadi negara ini bukan negara agama. Tidak udah clear. Dia memang negara sekuler. Dia juga bukan negara komunis karena masih mengakui adanya Tuhan. Jadi dia antara bukan negara agama, tapi dia mengakui ada Tuhan, tapi dia negara sekuler dan dia bukan negara komunis. Oleh karenanya sebenarnya kombinasi itu harus didudukkan dalam konstitusi itu dijelaskan seperti tadi bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa berarti mengakui kepada ketuhanan, maka negara juga wajib melindungi negara wajib melindungi kebebasan masyarakatnya untuk memeluk agama dan keyakinannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan keyakinannya itu. Dan itu sebenarnya kewajiban negara. Jadi kalau menurut saya negara-negara sekarang ini memang menjadi penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan umat Islam dalam memutuskan atau menetapkan hari lebarannya maupun hari kapan mulai puasa. Ini tentu berbeda dengan umat agama Katolik yang mereka punya pemimpin global gitu yang mereka bisa tunduk langsung mendengar keputusan dari pemimpin global itu dari Vatikan misalnya gitu. Jadi mereka tidak perlu lagi terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar seperti umat Islam karena umat Islam tidak punya pemimpin global gitu. Walaupun konsep dalam Islam itu punya konsep kepemimpinan global yang biasa dikenal dengan Amirul Mukminin atau dikenal dengan Khalifah atau Khilafah itu. Nah, itu yang membedakan. Kalau umat Katolik kan sudah punya pemimpin global, sehingga tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan dalam menjalankan aktivitas keagamaan seperti ini. Nah, kalau umat Islam punya pemimpin global, maka saya pikir tidak juga akan terjadi perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Saya pikir gitu, Bung Fauzi. Baik, Bung Wahyudi, apakah sebenarnya pemerintah ini melakukan regimentasi yang akhirnya menganut pemahaman dan sikap keagamaan seolah umat dan mengabaikan yang lain? Apakah bisa diartikan pemerintah saat ini ikut memecah belah umat, Bung Wahyudi? Ya, kalau cara mengambil kebijakannya seperti tadi, satunya diberi izin, satunya tidak diberi izin, satunya dilarang, satunya dibolehkan, ini berarti sudah jelas akhirnya perbedaan hari raya dalam Islam itu dijadikan momen untuk
mempertajam perbedaan dan bahkan memecah belah bukan hanya sekedar bangsa, memecah belah di tubuh umat Islam itu sendiri. Akhirnya satu didukung, satu tidak. Ini adalah politik belah bambu. Jadi satu kelompok yang ingin melaksanakan ibadah sholat id duluan tidak diizinkan, bahkan dilarang, tidak diberikan kesempatan menggunakan fasilitas umum, misalnya dilarang menggunakan fasilitas umum, bahkan disuruh nunggu keputusan berikutnya. Saya pikir itu yang dikategorikan dia diskriminasi maupun rejimisasi paham itu. Nah, itu jadi itu. Kedua, memang ada politik bola bom itu satu diangkat, satu diinjak. Satu diangkat yang dekat dengan rejim diberikan fasilitas bermacam-macam, bahkan diberi izin, bahkan mungkin kemudian difasilitasi gitu. Saya pikir ini wujud diskriminasi dan akhirnya menimbulkan perpecahan di antara umat Islam yang mayoritas, akhirnya menimbulkan keretakan dan potensi perpecahan di antara anak bangsa sendiri. Bahkan menurut saya sudah meruntuhkan modal-modal sosial yang sebenarnya dimiliki oleh anak bangsa ini yang punya modal persatuan. Dan saya pikir ini berbahaya untuk kehidupan keberlangsungan kehidupan yang damai, aman, tentram ke depan. Karena apa? Orang nanti terpicu untuk berbeda-beda dan akhirnya dipicu mudah untuk dibuat perbedaan semakin tajam. Satunya diinjak, satunya diangkat. Satunya dipuji, satunya dilarang. Satunya diberi izin, satunya tidak diberi izin. Nah, saya pikir ini eh, sama dengan politik divide et impera yang dilakukan oleh penjajah Belanda dulu yang mengadu domba sesama anak bangsa ini. Saya pikir ini tidak boleh dilakukan oleh rezim. Dalam hal ini negara harus hadir untuk menetralisir itu. Bahwa tidak boleh ada perbedaan yang menimbulkan ya keretakan sosial di masyarakat. Harusnya justru difasilitasi sehingga nampak tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada yang melaksanakan berkeyakinan melaksanakan ibadah sholat id hari Jumat ya difasilitasi. Demikian yang melaksanakan hari Sabtu difasilitasi juga oleh negara. Jadi negara memang harus berkewajiban untuk menghormati dan menghargai perbedaan pelaksanaan perbedaan ibadah itu tergantung kepada mereka yang yakin dan beribadah menurut kepercayaannya itu sehingga dengan demikian negara bisa menjalankan konstitusi secara lurus. Saya pikir begitu. Baik. Bung Wahyudi, apakah kepala daerah yang sudah mengeluarkan surat penolakan terhadap penggunaan fasilitas umum ya ini perlu dicabut dan juga karena bersifat inkonstitusional yang disebutkan Bung Wahyudi tadi dan juga bisa menimbulkan disintegrasi, Bung Wahyudi. Ya, kalau menurut saya memang kebijakan yang inkonstitusional harus segera dikoreksi, kemudian diperbaiki dan dicabut supaya tidak berlaku di tengah-tengah publik. Bagaimana dia, ya setidaknya dia memberikan koreksi, kemudian minta maaf kepada publik, kemudian dicabut, dan berarti dengan dicabutnya tidak berlakulah tindakan yang diskriminatif, tindakan yang intoleran tadi, bahkan tindakan yang inkonstitusional. Gitu. Jadi saya pikir ya, kepala daerah punya kewajiban besar untuk segera mencabut. Karena kalau tidak dicabut, maka tadi peran dari pemerintah dalam melindungi segenap bangsa tadi hilang. Karena akhirnya melindungi tidak segenap bangsa, melindungi sebagian kelompok saja jadinya gitu. Atau melindungi sebagian ormas saja gitu. Saya pikir ini tidak boleh terjadi karena posisi pejabat pemerintah maupun negara ini harusnya melindungi segenap bangsa. Jadi tidak melindungi sekelompok tertentu atau sebagian kelompok tertentu. Saya pikir ini harus dijalankan konstitusi di pasal 29 ayat 2-nya itu harus betul-betul diterapkan dan pembukaan debat lima itu menjadi acuan. Dan saya pikir kalau pejabatnya dia sendiri tidak konsisten dengan konstitusinya, saya pikir tidak layak diberikan amanah untuk menjabat, saya pikir. Dan saya pikir ini harus segera ditegur. Dan dengan jika tidak dicabut, maka dua yang harus dilakukan. Ya bagi rakyat harus mendorong agar dia mencabut surat keputusannya ataupun surat edarannya atau surat jawabannya. Nah, bagi menteri harus memanggil itu. Dipanggil oleh menteri, panggil oleh gubernur, atau panggil oleh presiden. Kalau memang dia melaksanakan tindakan yang inkonstitusional. Nah, dengan begitu saya pikir kehidupan berbangsa, bernegara bisa damai lagi, bisa nyaman lagi.
Kalau tidak, ini menimbulkan kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu. Apalagi di bulan suci Ramadan, mestinya orang nyaman beribadah, dilindungi perbedaan yang terjadi biasa saja gitu. Dan perbedaan ini kan bukan baru kali ini. Sudah sekian lama itu kan selalu berbeda karena kita memang tidak punya pemimpin global yang bisa menyatukan perbedaan itu. Begitu, Bung Koji. Baik. Bung Wahyu di terakhir, bagaimana sebenarnya konsep Islam dalam memandang perbedaan, khususnya perbedaan fikih, sehingga umat ini bisa bersatu, damai, hidup berdampingan, dan juga jika terhadap ada perbedaan, ini bisa diatasi, Bung Wahyu. Ya, sebenarnya sederhana saja. Eh, Kalau dalam Islam itu punya pemimpin global, yang tadi saya bilang seperti umat Katolik yang punya pemimpin global, punya negara global yaitu Vatikan yang dia punya pemimpin global namanya Paus. Itu mereka juga nyaman bisa ibadah tidak ada perbedaan-perbedaan yang prinsip gitu. Nah, semestinya umat Islam juga harusnya punya yang seperti itu. Punya pemimpin global dan umat Islam punya konsepnya yaitu konsep kepemimpinan sistem Islam yaitu dengan sistem Amirul Mukminin atau sistem khilafah tadi atau namanya khalifah pemimpinnya. Nah, kalau itu konsep itu diterapkan, saya pikir dia bisa melakukan penyatuan kapan mulai Ramadan, kapan mulai Lebaran. Kalau perlu dia bikin acara live untuk melihat hilal di seluruh dunia dan kita semua umat Islam bisa menonton kapan sudah mulai ditemukan hilal sehingga bisa kita sama-sama menyaksikan oh ternyata di Merauke Papua sudah ditemukan. Akhirnya seluruh dunia bisa mengatakan oh kita sudah masuk masuk masa Ramadan atau masuk besok kita sudah mulai Lebaran. Jadi mudah saja sebenarnya. Bukankah kalau dalam sistem internasional itu melakukan countdown pergantian tahun aja bisa di seluruh dunia kan bisa itu. Nah, sebenarnya kalau itu konsep itu bisa dipakai oleh seorang pemimpin global yang dia mau mengurus kepentingan umat Islam untuk menentukan kapan mulai Ramadan dengan cara melihat hilal secara live, saya pikir itu bisa dilakukan. Sepak bola aja bisa dibikin live, masa sekedar untuk memantau hilal saja tidak bisa dibikin live. Nah, kalau itu dibikin live, perbedaan itu akan menghilang sendirinya karena orang itu sudah langsung bisa melihat oh kita sudah masuk di bulan akhir bulan Syaban dan kita sudah masuk bulan Ramadan atau kita sudah akhir bulan Ramadan dan kita sudah masuk bulan Syawal sehingga besok Lebaran misalnya gitu sehingga umat semua tahu kapan mulai Lebaran kapan mulai puasanya dan kalau itu dilakukan maka tidak perlu ada perbedaan yang prinsip. Nah, dalam konsep Islam sendiri, unsur perbedaan itu memang ada yang dibolehkan dalam perkara-perkara cabang, ada yang memang tidak bolehkan dalam perkara-perkara pokok atau perkara-perkara usul. Nah, jadi kalau perbedaan yang ada dalam perkara-perkara cabang, nah, itu justru memang dibolehkan. Bahkan dalam konsepnya itu, dalam hadis disebutkan itu menjadi rahmat. Perbedaan dalam umat itu menjadi rahmat. Tapi perbedaan yang seperti apa? Itulah yang dibolehkan dalam perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang atau furu. Jadi perbedaan misalnya kunut dan tidak kunut itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi persoalan lebaran dan tidak lebaran ini kan persoalan antara satu wajib berpuasa, satu haram berpuasa kan gitu posisinya. Kalau lebaran haram berpuasa, tapi kalau masih Ramadan dia wajib berpuasa kan gitu posisinya. Nah, ini kan perkara yang sangat prinsip. Oleh karenanya perlu untuk diurus secara serius. Siapa yang punya kewenangan untuk mengurus secara serius? Itulah yang saya maksud tadi. Umat Islam mestinya punya pemimpin global karena konsep kepemimpinan global dalam Islam itu ada. Hanya saja pemimpin globalnya sekarang tidak ada. Jadi perbedaan-perbedaan dalam fikih umat Islam itu memang dalam hal yang furuk, yang cabang-cabang itu memang dibolehkan, bahkan dipersilahkan, bahkan itu dianggap sebagai rahmat perbedaan itu. Tapi dalam hal perkara yang usul, perkara yang pokok, itu memang tidak boleh ada perbedaan. Dan sebenarnya dalam urusan kapan mulai lebaran, kapan mulai puasa, itu sebenarnya perkara yang sangat serius. Karena nyangkut hukum halal dan haram. Oleh karenanya, perlu untuk ada orang yang serius mengurusi itu. Siapa yang serius mengurusi itu, saya pikir memang perlu ada konsep kepemimpinan. Yang memang pemimpin mau mengurus itu secara global. Kalau perlu dia bikin acara live untuk memantau hilal di seluruh dunia.
Dan jika itu bisa disiaran live seluruh dunia, tidak perlu lagi orang ada perbedaan-perbedaan yang prinsip itu. Jadi dia langsung mengakui, oh ya, kita sudah tahu, sudah masuk bulan apa Ramadan. Oh, kita tahu besok sudah masuk bulan Syawal, jadi sudah Lebaran. Jadi tidak perlu lagi ada ribut-ribut, perbedaan-perbedaan. Dan tertutuplah celah bagi pemimpin-pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang menggunakan kekuasaannya untuk arogan, melarang maupun mengizinkan tadi. Karena orang sudah tahu semua gitu kira-kira. Kalau sekarang kan memang agak sulit ya. Oleh karenanya dalam situasi yang seperti sekarang, umat Islam harus bersabar. Menghadapi perbedaan itu harus berlapang dada, tidak dijadikan pemicu untuk memperuncing perbedaan. Dan juga jangan mau dijadikan alat untuk memperuncing perbedaan itu akhirnya diadu domba sesama kelompok Islam selama umat Islam. Nanti diadu, oh ini yang grup Lebaran Jumat, oh ini grup Lebaran Sabtu, ini kelompok Jumat, kelompok nah, ini tidak bagus itu. Akhirnya apa ada ganjalan di dalam umat Islam itu sendiri. Dan ini saya pikir pemerintah harusnya tidak membuat persoalan ini menjadi apa pemicu untuk meretakkan hubungan dan kemesraan, kehangatan, persatuan, kebersamaan di bulan suci ini yang harusnya dipupuk menjadi kebahagiaan, jangan dinodai dengan membuat keputusan-keputusan aneh yang intoleran, keputusan yang inkonstitusional, dan justru berpotensi memecah belah umat, memecah belah bangsa. Saya pikir harus diakhirilah keputusan-keputusan yang kontroversial ini. Hanya negara apa komunis saja yang mau melarang-larang yang terlalu banyak mengatur dengan urusan agama itu. Tapi kalau kalau saya pikir kalau urusan negara sekuler dia masih memisahkan. Kalau urusan negara agama harusnya dia mengatur detail tentang ini. Jadi saya pikir kita harus ada di mana, saya pikir ini harus kita dudukan kembali. Mungkin begitu, Bung Wahyu, Bung Fauzi. Baik, terima kasih Bung Wahyudi Almarofi selaku Direktur Pamong Institute. Alhamdulillah, pemirsa, ya semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama dan juga di jam yang sama setiap harinya. Akhirnya saya Fauzi Zanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.